Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mawarni, NIM 58, kelas 2A PGSD, STKIP Andi Mata Pak Pangkep, mata kuliah media pembelajaran di SD, dosen pengampu mata kuliah Ruri Muhammad Primatama dan rank SPD MPD GR. Media pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Dalam dunia pendidikan, pastinya media pembelajaran tidak akan terlepas dan akan selalu dibutuhkan di setiap proses pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran memiliki peranan penting karena menyajikan informasi secara lebih detail, jelas, dan menarik. Apapun jenis media pembelajaran yang dikembangkan, baik media sederhana maupun canggih, sekalipun perlu dievaluasi. Yang dimana evaluasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang sedang digunakan berkualitas baik. Evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan media pembelajaran maupun jenis media yang dikembangkan perlu dievaluasi dan dinilai terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan secara luas. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Dan ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Yang ketiga, tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang kelima, prosedur evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Adapun beberapa fungsi di dalam media pembelajaran. Yang pertama, fungsi komunikatif. Komunikatif ini memudahkan pembelajaran dalam menyampaikan materi baik peserta didik maupun pendidik. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini adalah sebagai bentuk meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Sebagai peningkatan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran tidak hanya dalam penyampaian guru, akan tetapi mendapatkan informasi. Yang keempat, fungsi penyamaan persepsi, di mana fungsi ini adalah sebagai menyamakan setiap pandangan peserta didik. 5. Fungsi individual, memiliki latar belakang yang berbeda dari mulai pengalaman, gaya belajar, atau kemampuan. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas. Yang pertama, menentukan efektifan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun diperbaiki. Yang ketiga, menentukan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. 4. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. 5. Menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dalam media pembelajaran itu. Adapun prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, dalam pelaksanaan evaluasi media pembelajaran perlu diamati
apakah media pembelajaran yang dipakai tersebut dapat mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, berhasil, interaktif, saling berinteraksi, saling aktif. Yang kedua, aspek yang paling utama yaitu ketepatan dan kebenaran dalam media pembelajaran adalah media yang akan disampaikan. Yang ketiga, perlu adanya pertimbangan praktis, karena media pembelajaran yang akan digunakan harus memenuhi kriteria. Yang keempat, diperlukan adanya faktor manusia. Dalam hal-hal ini diharuskan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Adapun beberapa langkah-langkah atau prosedur evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Formatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua, evaluasi 1-1. Untuk mewakili populasi dipilih 2 orang. Kedua populasi tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk yang satunya lagi di atas rata-rata. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil. Dilakukan kepada populasi peserta didik sekitar 10-20 orang dan jumlah peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari anak yang kurang pandai. Yang keempat, evaluasi lapangan. Merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif dan dalam pelaksanaannya peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian. Terakhir, kesimpulan. Selain memiliki fungsi, media pembelajaran juga memiliki tujuan. Evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas. Untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media.